Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil praktikum jembatan Wheatstone. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fikrul Akbar Wahyu, yang kedua Wahyu Agustining Mai Pratiwi, dan yang ketiga adalah Wulida Eka Fauziah. Next. Dalam presentasi ini kami akan memaparkan tujuan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur, data pengamatan, analisis, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Next. Untuk tujuan percobaan akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo saya persilahkan. Baik, tujuan percobaan jembatan Wheatstone yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami fungsi hambatan resistansi listrik dalam rangkaian listrik. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun rangkaian listrik. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan besarnya hambatan listrik dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menguji kebenaran rumus untuk hubungan seri dan hubungan paralel dari hambatan-hambatan listrik. Selanjutnya, dasar teori. Jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarnya. Kegunaan dari jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0. Untuk kombinasi seri dua resistor, arusnya sama di kedua resistor dengan jumlah muatan yang melewati R1 juga harus melewati R2 dalam interval waktu yang sama. Resistansi yang setara dari koneksi seri resistor adalah jumlah numerik dari resistor individu dan selalu lebih besar daripada resistansi individual. Ketika resistor dihubungkan secara paralel, masing-masing memiliki tegangan yang sama di atasnya. Oleh karena itu, tegangan penuh baterai diterapkan pada masing-masing resistor. Prinsip rangkaian listrik jembatan Wheatstone dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu pada gambar 1 jembatan Wheatstone tim praktikum fisika dasar 2 2020. Setelah S ditutup, rangkaian akan ada arus listrik. Jika jarum dari galvanometer G mengalami penyimpangan, berarti ada arus listrik yang melalui galvanometer G. Berarti juga antara titik C dan D ada perbedaan potensial. Dengan mengubah-ubah besarnya RB, R1, dan R2 dapat diusahakan sehingga galvanometer G tidak dilalui arus lagi, yang berarti potensial titik C dan D sama. Karena tidak ada arus yang melalui G, arus yang melalui R1 dan R2 sama, misalnya I1. Demikian juga arus yang melalui RB dan X sama, misalnya I2. Dengan menggunakan hukum Ohm, dapat diperoleh nilai dari X dan dinyatakan dengan R1, R2, dan RB sebagai berikut. X sama dengan R2 per R1, RB, bla bla bla. Ini merupakan persamaan yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk menyederhanakan rangkaian dan mempermudah pengukuran, hambatan R1 dan hambatan R2 antara A dan B dapat digantikan dengan kawat hambatan lurus yang serba sama dan panjangnya L. Untuk menambah ketelitian pengukuran pada rangkaian dapat ditambahkan komutator K yang dapat digunakan untuk membalikkan arah arus rangkaian. Pada kawat hambatan dapat digeser-geserkan kontak geser C untuk mengubah-ubah besarnya hambatan RAC dan RCB. Dengan menggeser-geserkan kontak geser C pada kawat hambatan AB atau
mengubah-ubah RB. Dapat dicapai keadaan hingga potensial titik C sama dengan potensial titik D, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh tidak menyimpangnya jarum dari galvanometer G. Jika hal ini telah dicapai, maka X dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. X sama dengan L2 per L1 dikali RB. Ini merupakan persamaan ketiga. Next. Berikut alat dan bahan, yaitu yang pertama sumber tegangan DC cukupnya, hambatan geser, komutator, hambatan R, 6 hambatan keramik yang sudah diketahui, 2 hambatan listrik X1 dan X2 yang belum diketahui besarnya, galvanometer, perangkat jembatan Wheatstone yang berupa mistar disertai kawat lurus serba sama, penghubung arus, dan kabel-kabel. Next. Kemudian ada prosedur percobaan. Yang pertama, menyusun rangkaian untuk percobaan jembatan Wheatstone seperti gambar di atas, yaitu gambar 1, dengan X1, hambatan keramik pertama yang belum diketahui besarnya. Pada posisi DB, perhatikan supaya penghubung arus S masih tetap terbuka dan rangkaian belum boleh dihubungkan ke sumber arus. Yang kedua, menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan arus searah. Yang ketiga, dimulai dengan kontak geser C di tengah-tengah kawat hambatan dan menggeser-geser sampai galvanometer menunjukkan angka 0. Kemudian mencatat L1, L2, dan hambatan RB yang digunakan. Yang keempat, mengganti hambatan X1 dengan X2. Hambatan keramik kedua yang belum diketahui besarnya, dan mengulangi prosedur ketiga. Yang kelima, setelah mengukur X2, menghubungkan secara seri X1 dan X2 pada posisi DB, kemudian melakukan percobaan seperti prosedur ketiga. Untuk yang terakhir, setelah menghubungkan secara seri, kemudian menghubungkan secara paralel X1 dengan X2, pada posisi DB, kemudian melakukan percobaan seperti prosedur ketiga. Next. Data pengamatan. Variabel bebas L1, L2, variabel terikat X1, X2, variabel kontrol RB. Berikut adalah data pengamatan dari kelompok kami dengan NST galvanometer 0,1, NST mistar 0,1 cm, NST hambatan 0,1 ohm. Analisis data. Mencari nilai X1, X2, X1, dan X2 seperti X2 seri, X1 dan X2 paralel dengan ralat rambat sebagai berikut. Next. Mencari nilai XS dan XP menggunakan rumus seri dan paralel dapat diketahui sebagai berikut. Mencari ralat rambat dari X1, X2, X1 dan X2 seri, X1 dan X2 paralel sebagai berikut. Kemudian ralat relatif X1, X2, X1 dan X2 seri, X1 dan X2 paralel sebagai berikut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menghitung besar nilai ralat relatif dari X1 dan X2 secara seri menurut teori. Rumusnya adalah Rx seri sama dengan mutlak Xs dalam perhitungan dikurangi Xs dalam data per Xs hitung dikali 100%. Didapatkan ralat relatif dari X1 dan X2 secara seri adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita menghitung besar
nilai X1 dan X2 paralel menurut teori adalah sebagai berikut. Didapatkan hasil relatifnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk sajian hasil di dalam tabel berikut ini. X1, X2, X seri, dan X paralel. Next. Selanjutnya kita ke pembahasan. Dalam percobaan ini, besar nilai hambatan X1 dan X2 belum diketahui. Pada rangkaian jembatan Wheatstone, terdapat hambatan R sebagai variabel bebas dan juga sebagai hambatan pembanding yang besar nilainya sudah diketahui terlebih dahulu. Persamaannya adalah X sama dengan L2 per L1 kali RB. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengetahui nilai X1, X2, X1 dan X2 seri, serta X1 dan X2 paralel. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Next. Dari data tersebut, bisa dinyatakan bahwa percobaan ini telah dilakukan dengan baik karena bisa dibuktikan dengan ralat relatif yang kecil dari semua perolehan data yang ada di dalam tabel tersebut. Dalam percobaan ini menggunakan persamaan X sama dengan L2 per L1 kali RB. Didapatkan X1, X2, X seri, dan X paralel sebesar sekian ohm. Ralat tersebut menunjukkan seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang pengamat dalam mengambil data. Selain itu, dihitung pula besar rangkaian X seri dan X paralel dengan menggunakan rumus sesuai teori. Dan diperoleh nilainya adalah yang X seri sebesar 6,27 ohm dengan ralat sebesar 1,44% dan X paralel sama dengan 1,41 ohm dengan ralat relatif sebesar 17,7%. Ralat pada susunan paralel yang dihitung berdasarkan teori jauh lebih besar jika dibandingkan dengan hasil perhitungan data. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian hasil yang diperoleh dan menunjukkan adanya kesalahan saat pengambilan data pada susunan paralel. Next. Pada percobaan jembatan Wheatstone bisa diambil kesimpulan bahwa jembatan Wheatstone ini terdapat komponen hambatan yang sangat penting pada suatu rangkaian listrik, di mana fungsi dari hambatan tersebut yaitu menghambat aliran listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Praktikum ini juga berfokus untuk mencari nilai hambatan yang belum diketahui, dengan cara memasang hambatan lain yang besarnya sebanding dengan hambatan yang ingin diketahui nilainya. Kemudian kita hubungkan dengan galvanometer. Geser-geser pada jembatan Wheatstone sampai galvanometer menunjukkan angka 0. Dengan menggunakan persamaan X sama dengan L2 per L1 kali RB, kita dapatkan data sebagai berikut. Next. Praktikum ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, sarannya adalah yang pertama, kita harus teliti dalam mengamati dan membaca skala pada penggaris. Dan yang kedua, sebelum melakukan perhitungan, pastikan rangkaian sudah tepat dan terangkai. Dan yang terakhir, sebelum melakukan praktikum, hendaknya kita memahami cara membaca alat ukur terlebih dahulu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.